pendekatan marketing 4P ya. Jadi nanti akan ada 4P dalam pemasaran sosial. 4P udah ada yang tahu ya? Udah pernah belajar belum 4P? Halo. Apakah kalian tahu apa yang disebut dengan 4P? 7 4. oh 4 kan 7P. Yang ya, Mbak. Yang produk gitu-gitu ya, Mbak? Betul. Produk, price, place, Price, promotion. ya. Ya, nah, jadi nanti sebelum UTS kita akan menyelesaikan materi tentang 4P terakhir ya, nanti UTS. Kemudian setelah itu kita akan adakan perencanaan monitoring dan evaluasi program pemasaran sosial. Kemudian kita akan belajar juga tentang perencanaan anggaran dan keuangan ya, karena semua kampanye itu pasti membutuhkan pembiayaan. Kemudian kita akan belajar juga tentang etika pemasaran sosial ya. Nanti juga akan ada studi kasus kelompok-kelompok gitu, menyusun proposal, presentasi proposal, perencanaan implementasi dan rangkuman konsep, kemudian UAS. Nah, UAS biasanya tuh saya akan minta kalian membuat project. Jadi implementasi proposal dalam bentuk mini exhibition. Makanya harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Nanti mungkin pertemuan keempat atau kelima kita sudah masuk dalam perencanaan penyusunan proposal, gitu ya. Nanti akan ada dalam kelompok-kelompok dan kita akan mencoba untuk membuat mini exhibition di mana kalian mengeluarkan ide-ide dan konsep-konsep social marketing ini di dalam booth-booth yang nanti akan kita buat ya per kelompok itu. Nah, sebenarnya ada beberapa hal ya yang saya perlu sampaikan untuk kalian baca. Kita harus punya basis ya dalam ilmu ini, karena kita harus memahami dasar ilmu komunikasi dan humas. Makanya tadi kan ada dasar-dasar, pernah mendapatkan dasar-dasar humas gitu ya. Kemudian saya nggak tahu apakah kalian sudah mendapatkan kuliah tentang produksi konten visual audiovisual humas. Sudah pernah dapat kuliah itu? Belum, Mbak. Belum ya? Iya. Nah, nggak apa-apa. Nanti kita learning by doing ya, sambil berjalan kita gunakan semua ilmu yang ada ini, ya, yang pernah kalian pelajari maupun yang nanti akan ke depan kita pelajari untuk membuat karya-karya di akhir perkuliahan kita. Jadi pertemuan kita tuh akan 16 kali pertemuan ya, mudah-mudahan kalian tahu ya, ini karena ini kuliah perdana, saya ingatkan sekali lagi bahwa yang namanya absensi itu bukan domain saya, tapi adalah permintaan dari kampus gitu ya. Jadi sebisa-bisanya kalian kalau nggak benar-benar harus meninggalkan kuliah, ya nggak usah meninggalkan perkuliahan, apalagi yang absen ya lebih dari 4 kali gitu ya. Udah tahu ya semuanya, karena kalau lebih dari 4 kali secara otomatis kalian pasti tidak boleh mengikuti perkuliahan ujian UAS maupun ujian tengah semester. Nah, kita akan menggunakan dua pendekatan ya. Nanti juga ada tugas-tugas ya yang saya masukkan ke dalam MAS ya. Jadi kita bisa belajar mandiri, kita bisa melakukan forum diskusi maupun kuis gitu ya. Juga saya akan meletakkan video-video pembelajaran di emas yang kalian bisa akses gitu. Nah, buku yang kita gunakan itu adalah Behavior Change for Social Good. Itu ada bukunya Philip Kotler ya. Nanti coba saya linknya akan saya berikan. Nanti kalian baca aja karena ada ininya ya, ada digitalnya gitu. Nah,
tadi secara umum itu adalah kontrak kuliah kita. Kita akan menggunakan metode saling belajar ya. Jadi enggak satu arah, saya bicara sendiri, kalian diam dan mendengarkan saja. Tapi saya juga ingin kalian mempunyai materi-materi yang bisa disampaikan di dalam kelas, gitu. Ya, jadi mempunyai contoh-contoh atau mempunyai pemikiran-pemikiran untuk bisa disampaikan sebagai bagian dari pembelajaran ini. Oke, kira-kira dari sini aturan-aturan umum pasti kalian sudah belajar juga ya. Saya nggak akan mengulang gitu, tapi yang jelas saya akan memberikan toleransi keterlambatan itu 15 menit ya kalau kita offline. Mudah-mudahan kita semua bisa tepat waktu ya, karena kasihan kadang-kadang ya kalau teman-temannya tepat waktu terus kita datang terlambat dan semau-mau kita. Oke, dari sini ada nggak yang ingin mengajukan pertanyaan? Apakah yang saya sampaikan ini clear? Semua memahami? Memahami, Mbak. Jelas, Mbak. Oke, jelas ya. Oke, terima kasih. Kita akan mulai masuk ya dalam pengertian umum sebenarnya. Pengertian umum ini tentang apa sih sebenarnya social marketing dan definisinya gitu ya. Kalian sendiri pernah nggak melihat produk-produk social marketing? Ada yang pernah mengenal produk-produk social marketing? Ayo, jangan mager, dijawab ya. Pernah nggak? Untuk main aja, ini Mbak, social marketing gitu. Pernah nggak? Oh, kayak itu, Mbak, pasta gigi odol gitu bukan, Mbak? Kenapa dia tuh? Pasta gigi odol. Kayak kan odol itu merek, biasanya kan Mm-mm. toothpaste gitu kan. Jadi kita Mm-mm. panggil odol, kalau enggak air Mm-mm. mineral kita panggilnya aqua gitu. Mm-mm. Itu sih, Mbak, menurut saya. Oke, terima kasih Irgi. Yang lain, saya hanya ingin ngecek aja understanding kalian tentang social marketing. Kalau kampanye anti merokok itu termasuk nggak ya, Mbak? Keadilan, betul. Kampanye anti rokok itu termasuk social marketing. Itu yang disebut social marketing di bidang kesehatan. Yang lain, Mbak, untuk COVID itu juga termasuk. ya itu kampanye vaksin ya, supaya lebih banyak masyarakat yang vaksin sehingga mengurangi dampak berkembangnya virus ya di masyarakat. Betul Jihan, itu juga bagian dari eh, social marketing. Yang lain? Mbak, Ya, kalau jawab. Mhm. Silakan, Rayhan. Ya. Rayhan tadi udah bicara. Biasanya tuh saya sering lihat kampanye lingkungan tentang say no to plastic bags, jadi pengurangan sampah plastik. Iya, itu juga pengurangan sampah plastik. Yang lain? Mbak mau coba jawab. Ya. Kalau di Aqua tuh kayak ada salah satu produk mereka yang pakai bekas daur ulang mereka gitu loh, Mbak. Jadi kayak lebih eco-friendly, itu termasuk nggak, Mbak? Lebih eco-friendly. Nah, itu Iya. juga termasuk, tapi kita harus melihat dampaknya, ya, karena di situ ada dampak, ada target audience, ya. Karena ada juga urusannya dengan tujuan ya, tujuan akhir dari sebuah program sosial marketing. Oke, berarti hampir semuanya udah pernah melihat ya. Contohnya tadi kayak tadi ya, cuci tangan. Kalian pernah lihat kan? Ada program cuci tangan bersama oleh Lifebuoy. Ya, betul. Pasti pernah dengar ya, cuci tangan bersama. Gitu. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Nah,
saya ingin kembali ya, mengajak kalian untuk memahami ya tentang apa itu social marketing. Kita juga akan bicara tentang sejarah dan definisinya. Jadi, social marketing itu tujuannya adalah untuk mengatasi masalah sosial. Ada apa aja sih masalah sosial kita ini? Nah, itu yang kita harus bisa melihat ya dari berbagai perspektif. Kalau kalian pernah mendengar yang namanya SDGs, ada yang pernah dengar SDGs? Kenapa Apa tuh singkatan apa tuh SDGs? yang 17 masalah sosial bukan, Mbak? Exactly, itu apa? Singkatannya apa SDGs? Bentar. Saya lupa, Pak. Sustainable Development Sustainable Goal. Development Goals. Betul. Sustainable Development Goal. Ya, Sustainable Development Goal itu kan sebenarnya adalah apa yang mencanangkan adalah UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi PBB itu melihat bahwa di dunia ini ada berbagai persoalan sosial. Nah, kalau kalian lihat problem-problemnya itu kan ada 17 tadi ya yang disebutkan tadi. 17 itu kira-kira apa aja? Ada yang bisa bantu saya untuk menyampaikan 17-nya? Saya izin Mbak, Ya, tapi saya silakan. cuma hafal 5 doang sih, kalau nggak Tidak apa-apa. sebenarnya perkenalkan nama saya Siti Alisha. Mhm. Dari 17 SDGs itu yang saya ingat itu ada 5. Yang pertama itu kayak memberantas kemiskinan, terus yang kedua itu memberantas kelaparan, yang ketiga ada yang pendidikan berkualitas, yang keempat itu kesenjangan dan kesejahteraan yang baik, kesehatan yang baik, kesejahteraan, dan yang kelima itu ada gender equality. Semua ada 17. Ada yang mau meneruskan nggak? Mungkin saya izin meneruskan, Mbak, karena ada juga air bersih dan sanitasi, terus energi bersih dan terjangkau, inovasi dan infrastruktur, terus apa lagi ya? Pengurangan ketidaksetaraan, lalu ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, terus sama saya satu lagi tahunya tuh konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab itu nomor 12 ya. Oh iya. Juga ada tentang kota dan komunitas. Jadi membangun smart city itu salah satu tujuannya. Terus mengurangi ketidaksetaraan ya. Jadi ketimpangan itu misalnya ketimpangan ketidaksetaraan di antara negara-negara itu termasuk di dalamnya. Kemudian juga ada iklim ya kan? Tindakan untuk iklim, climate action ya, ada di situ. Kemudian ada life below water itu konservasi biasanya ya konservasi air, sungai ya, sumber daya laut ya untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian melindungi dan memulihkan ya kehidupan di atas air. Life online yaitu memulihkan itu misalnya pengelolaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem yang ada di daratan. Kemudian juga ada perdamaian, keadilan, institusi yang kuat ya, peace, justice, and strong institution. Terus ada kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi yang dicapai ini sebenarnya di sini adalah pembangunan berkelanjutan dengan melihat problem-problem secara global. Ya, dan setiap tujuan itu memiliki target-targetnya. Nah, ini dia targetnya kan 2030 semuanya akan tercapai ya. Tapi kita tidak pernah tahu Indonesia ikut meratifikasi ini dan ikut berupaya untuk mengurangi ya atau mendukung ya apa yang ada di sini. Tapi tujuan pembangunan berkelanjutan ini khawatirnya
tahun 2030 itu belum tercapai. Ya, tujuan-tujuan itu aspeknya kan banyak sekali ya. Jadi termasuk ya dia pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Ketidaksetaraan, perlindungan pada lingkungan itu semua kita nggak tahu apakah indeksnya menuju ke arah sana. Ya kalau kalian lihat sekarang politik itu gonjang-ganjing, betul nggak? Sementara untuk bisa mendukung ya atau mendorong 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini tentu butuh fokus gitu. Nggak cuma ribut-ribut soal siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi wali kota gitu. Jadi jalannya masih panjang dan targetnya itu 2030. Sekarang udah 2024. Cuma 6 tahun kita punya waktu untuk mengejar ketertinggalan ini. Ya, tadi saya ulangi bahwa yang namanya social marketing itu terkait dengan adanya masalah sosial. Nah, masalah sosial inilah yang akan di di highlight ya untuk merubah sosial ya, untuk merubah masyarakat ya. Contohnya adalah mengubah cara individu dan kelompok ya dalam menjalani kehidupannya. Tentu saja dengan mengubah praktek-praktek yang berbahaya atau merugikan. Tadi kalian sudah cerita soal merokok, Mbak. Nah, misalnya merokok. Merokok kan sesuatu praktek yang sebenarnya membahayakan kesehatan dan itu juga merugikan. Ya, tidak produktif dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kampanye sosial ini kita bisa mengubah cara atau mindset berpikir masyarakat maupun individu untuk merubah gaya hidupnya. Kemudian mengubah attitude dan values ya, perilaku dan nilai-nilai dalam komunitasnya. Contoh, ada banyak sekali orang yang merasa oke-oke saja membuang sampah di sungai. Banyak nggak kalian lihat? Banyak kan? Ada banyak orang yang membuang sampah di mana aja sembarangan. Banyak kan? Kadang mobilnya bagus gitu, mobilnya Alphard tapi buang sampahnya dia buka jendela langsung dibuang. Ya, jadi yang namanya social change, ada perubahan sosial itu tidak hanya mentargetkan masyarakat misalnya ya berpendidikan tinggi atau berpendidikan rendah, masyarakat miskin atau kaya gitu ya, nggak seperti itu, tapi yang terkait dengan perilakunya mereka. Apakah mereka itu siapapun mereka gitu ya, yang penting kita melihat sebuah perubahan gitu ya dari masyarakat itu. Kemudian selain mengubah attitude dan value, tentu saja kita juga ingin menciptakan teknologi sosial baru yang mengantarkan pada perubahan yang kita inginkan. Contohnya apa teman-teman? Menciptakan teknologi sosial itu seperti apa? Kalian pernah nggak dengar aplikasi namanya Kepul? Pernah? Kalian pernah nggak mendownload aplikasi yang bisa menjemput sampah kita misalnya? Ya, jadi aplikasi-aplikasi yang ditujukan untuk mengantar kepada perubahan baru yang diinginkan. Ya, juga salah satunya untuk meningkatkan kualitas kehidupan tentunya. Ya. Nah, bagaimana sih social change campaign ini dimulai? Ya, jadi yang namanya kampanye perubahan sosial itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan fenomena baru. Jadi ini sudah ada sejak lama, bahkan sudah ada sejak masa Yunani kuno dan masa Roma dulu. Ya, jadi ada kampanye-kampanye sosial yang dilakukan untuk membebaskan budak. Ya, budak-budakan zaman dulu tuh banyak ya perbudakan ya. Jadi masyarakat yang memiliki budak itu diedukasi supaya dia membebaskan budak-budak. Dengan cara apa? Dengan acara kampanye. Ya, dengan cara kampanye perubahan sosial atau social change campaign gitu. Ya.
Kemudian ada reformasi kampanye sosial yang pernah terjadi abad ke-19. Jadi itu ada dulu gerakan untuk mendorong pemerintah membuat peraturan tentang kualitas makanan dan obat-obatan. Dulu yang namanya makanan, obat-obatan itu nggak ada aturan mainnya, nggak ada gitu. Tapi di abad 19 diatur, ya, diatur dengan melakukan kampanye sosial besar-besaran di bidang kesehatan, ya, karena makanan terkait dengan kesehatan, obat-obatan terkait dengan kesehatan, gitu. Pada tahun 1971 social marketing diperkenalkan untuk pertama kalinya sama yang namanya Kotler. Jadi bukunya saya sebut ya. Kotler and Zaltman, ya, dia di bukunya yang dia buat itu tahun 1971 dia mengatakan bahwa social marketing itu adalah the design, the implementation, and control of program calculated to influence the acceptability of social ideas and involving consideration of product planning, pricing, communications, distributions, and marketing research. Kalau dari istilah yang disampaikan Kotler ini, berarti yang namanya social marketing itu mempunyai berbagai dimensi keilmuan. Betul nggak? Setuju nggak? Di situ ada desain. Desain itu menyangkut apa ya? Kreativitas. Ada implementasi. Orang yang kuat di lapangan untuk menyampaikan ide-ide itu, ya. Kemudian pengawasan, kontrol. Jadi programnya dikontrol mencapai target atau enggak. Ya, programnya itu dikontrol secara persis terperinci. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempengaruhi, ya, agar ide-ide sosial yang tadi itu diterima oleh masyarakat, ya, dan menggunakan pendekatan-pendekatan marketing tadi 4P tadi yang seperti kita sebut, ya, ada 4P-nya, kemudian harus direncanakan, ya kan, harus dikomunikasikan, ya, harus ada perhitungannya gitu, secara pricing, ya, kita juga harus memikirkan distribusinya kepada siapa target audiens kita, ya, dan di situ melibatkan juga research, ya, marketing research, ya, ada research yang harusnya kuat, ya, supaya kita bisa menganalisis apakah proposal yang akan kita buat ini sesuai dengan target audiens kita, gitu. Ya, jadi ulang sekali lagi bahwa social marketing meskipun pendekatannya sama dengan marketing tetapi berbeda, ya, tujuannya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita melihat perbedaan sekarang ya, apa sih perbedaannya? Nah, nanti perbedaannya kita akan menuju ke perbedaan ya. Sekarang kita akan lihat bahwa di tahun 71 itu terjadi atau dikembangkan ya social marketing, ya, campaign marketing sosial ini berdasarkan permasalahan sosial, ide-ide dan perilaku masyarakat dengan menggunakan prinsip dan teknik pemasaran yang komersial. Nah, itu saat itu fokusnya pada reformasi di berbagai bidang yang terkait dengan misalnya apa tadi kita udah sebut ya, tadi kayak kalian lihat tadi ngomong soal rokok itu. Jadi reformasi kesehatan, reformasi lingkungan, reformasi pendidikan, reformasi ekonomi gitu ya. Kalau reformasi lingkungan itu orang dulu ngomong soal air bersih, pelestarian hutan ya, itu contoh-contohnya. Perlindungan satwa liar gitu. Ya, kalau kesehatan tadi rokok, anti smoking, pencegahan penyalahgunaan obat misalnya, manfaat gizi, nutrisi, physical fitness. Kalau sekarang aja kan kita juga kalau melihat situs-situs banyak banget yang dia mengkampanyekan hidup sehat gitu ya. Itu adalah produknya dia hidup sehat gitu.
misalnya ya dengan cara misalnya olahraga, jalan berapa kilo sehari dan lain sebagainya. Reformasi pendidikan itu macam-macam. Ada yang bisa meningkatkan minat baca, meningkatkan literasi dan lain sebagainya ya. Kemudian di reformasi ekonomi ada yang misalnya mendorong keahlian kerja ya, training, bagaimana membangun kota industri ya dan lain-lain. Nah, jadi definisinya macam-macam, tapi pemasaran sosial itu adalah penggunaan prinsip dan teknik pemasaran yang dirancang untuk mempengaruhi khalayak sasaran. Khalayak sasaran. Jadi jangan lupa diriset dulu nih, siapa khalayak sasaran kita, agar secara sukarela dia mengubah perilakunya ya demi kebaikan dan kepentingan baik individu maupun masyarakat. Tolong dicamkan ya definisi ini sehingga kita tahu ya. Kalau di bahasa Inggrisnya itu social marketing is the use of marketing principle and technique to influence a target audience to voluntarily accept, reject, or modify a behavior for the benefit of individualism groups or society as a whole. Ya, itu tuh definisinya dari mana nih? Ini dari Kotler. Jadi Kotler dalam bukunya Improving the Quality of Life ya tahun 2002 itu mendefinisikan si social marketing ini sebagai tadi ya penggunaan prinsip dan teknik pemasaran yang dirancang untuk mempengaruhi khalayak sasaran supaya dia sukarela mengubah perilaku demi kebaikan dan kepentingan individu serta masyarakat. Nah, kita pasti mempergunakan semacam strategi ya pemasaran komersil untuk menjual gagasan-gagasan tadi yang kita sebutkan di atas tadi untuk dalam rangka mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik ya terutama dalam manajemen yang mencakup analisis, ingat ya analisis berarti dari risetnya, perencanaan, implementasi dan monitoring. Monitoring itu disebutnya kalau bahasa Indonesia monitoring pengawasan. Ya, semua yang dilakukan itu harus diukur. Makanya dalam social marketing akan ada indikator-indikator keberhasilannya. Kita harus sampaikan itu indikator keberhasilannya sejak awal. Ya. Nah, apa sih sebenarnya esensi dari pemasaran sosial itu? Esensi pemasaran sosial itu adalah melayani kepentingan sosial melalui teknik-teknik pemasaran. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan pemasaran sosial itu apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah mempengaruhi konsumen atau target khalayak untuk mengubah perilaku mereka. Ya, misalnya tadi demi apa sih? Ya kan, demi meningkatkan kesehatan, demi mencegah kecelakaan. Makanya kan ada, kalau kalian pernah dengar nggak, safety riding campaign? Pernah? Yang pemotor-pemotor nih pasti tahu. Safety riding training, safety riding campaign. Nah, gimana caranya supaya orang dilatih bisa mengendarai kendaraan dengan benar ya, menggunakan pengetahuannya tentang kendaraan maupun aturan-aturan lalu lintas agar tidak banyak terjadi kecelakaan gitu. Terus menjaga lingkungan juga seperti itu ya. Saya nggak tahu kalian sudah googling belum. Jadi saya adalah pendiri jadi Food Bank of Indonesia. Kalau kalian ini pengen tahu ya coba dilihat di @foodbank.id ya di situ ada tuh penyelamatan makanan. Kenapa? Karena berarti ada persoalan sosial di sini. Misalnya kita menyadari bahwa Indonesia itu menjadi pembuang makanan kedua terbesar di dunia. Sedih nggak? Padahal masih banyak anak stunting, anak malnutrisi, anak yang kelaparan, ya manusia-manusia yang kelaparan masih banyak. Tapi ironisnya kita buang-buang makanan. Artinya ada pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang lain atau sudah menjadi kebiasaan atau perilaku yang dianggap normal, padahal itu tidak normal.
ya, dan itu membahayakan bumi kita, membahayakan karena akan menghasilkan gas metan. Gas metan itu nanti kalau meledak akan membahayakan masyarakat di sekitar TPA dan lain sebagainya, ya, mempengaruhi gas rumah kaca gitu. Ya, jadi persoalan-persoalan ini yang kemudian dicarikan jalan keluar, kemudian dikampanyekan, ya, atau dipasarkan kepada khalayak yang kita tuju. Tadi kan kamu ada yang bilang tentang plastik, ya, kalau ingat dulu kampanye plastik itu kan masif banget ya, sampai kemudian ada regulasinya, sampai kemudian di setiap mall tidak ada lagi menyediakan tas plastik. Jadi kalau mau belanja ya bawa tas sendiri, gitu. Berarti kalau sampai pada tahap itu si masyarakat yang kita edukasi itu sudah memiliki kesadaran menyediakan tasnya sendiri ketika pergi, sama seperti saya setiap pergi harus membawa tas sendiri gitu untuk belanja, berarti social marketing itu sudah berhasil mengubah perilaku saya gitu, ya. Dan apa sih isu-isunya di dalam social marketing itu yang di-address ya biasanya? Ada kesehatan, ya, ada safety, ada environment, ada community engagement dan lain sebagainya. Dan siapa sih grup atau masyarakat yang menggunakan social marketing itu biasanya? Ini nanti akan saya ulang ya pertanyaan-pertanyaan ini, tolong kalian simak betul-betul ya. Jadi yang biasanya grup-grup yang menggunakan social marketing ini adalah pemerintah ya, government agency, kemudian ada non-profit atau NGO, non-profit organization itu siapa? Ada yang bisa ini enggak, kasih contoh enggak, non-profit organization yang menggunakan social marketing? UNICEF mungkin Mbak, atau enggak WHO? WHO itu badan dunia ya, jadi dia bukan LSM sebenarnya. Oh, oke. Greenpeace pernah dengar kalian Greenpeace? Greenpeace pernah dengar nggak? Coba kalian googling Greenpeace. Apa sih yang dilakukan Greenpeace gitu ya? Kalian pernah dengar misalnya ya food bank termasuk di dalamnya. Jadi dia kampanye tentang food waste misalnya. Terus ada juga waste for change misalnya, ya kan? Jadi dia melakukan perubahan untuk mengurangi sampah gitu. Nah, ada banyak lagi NGO yang saya ingin kalian cari ya. Besok minggu depan, tolong masing-masing menyebutkan kira-kira siapa aja yang dimasukkan dengan NGO itu dan apa saja yang dilakukan, kampanye apa saja yang dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat. Oke? Bisa ya? Bisa dong. Oke. Oke. Kemudian yang bahasan berikutnya adalah perbedaan. Ini sebelum saya jelaskan, ada nggak yang tahu perbedaan pemasaran sosial dan pemasaran komersial? Ayo, siapa? Tasya, nanti catat ya siapa-siapa yang berbicara hari ini. Ya Mbak. Mbak, saya izin menjawab. Ya. Ya, saya Fernanda. Jadi perbedaan pemasaran sosial dan komersial itu yang pertama tentunya pada fundamental tujuan utama dari masing-masing dulu Mbak itu udah sangat berbeda. Untuk pemasaran komersial itu biasanya itu tujuan utamanya itu untuk meningkatkan misalkan penjualan produk atau layanan atau intinya yang berbau dengan keuntungan suatu perusahaan gitu. Nah, fokus utamanya itu adalah mencapai tujuan finansial atau pertumbuhan bisnis. Nah, kalau misalkan pemasaran sosial itu lebih ke yang tadi sebelumnya Mbak Wida juga udah terangin, seperti mengubah perilaku atau sikap masyarakat untuk mencapai tujuan manfaat sosial, lingkungan, ataupun kesehatan. Seperti itu Mbak kurang lebih. Wow, pintar sekali. Terima kasih ya. Ya betul. Jadi tujuannya itu satunya
perubahan behavior ya, perubahan perilaku masyarakat. Yang satunya lagi adalah mencari profit, ya kan, bertujuan mencari laba atau keuntungan gitu. Kalau yang satunya yang pemasaran sosial bertujuan mengubah perilaku individu atau komunitas. Ya, sesederhana itu sih sebenarnya. Nah, apa sih yang dipromosikan? Yang dipromosikan itu adalah perilaku dan mengapa perilaku itu dilakukan gitu. Nah, kalau yang pemasaran komersial yang dijual itu biasanya barang atau jasa gitu ya. Nah, dan ditawarkan barang dan jasa itu untuk apa sih? Untuk memenuhi kepuasan atau kebutuhan yang sama dan mereka biasanya ada kompetisi di dalamnya. Nah, kalau di pemasaran sosial yang dipromosikan perilaku dan tapi prinsip dan tekniknya ya memberi perlakuan kepada konsumen itu yang sama gitu ya. Nah, sekarang kalau itu tadi perbedaannya, apa sih persamaan pemasaran sosial dan persamaan komersial apa kira-kira? Boleh gak, Pak? Ya, silakan. Persamaan antara sosial marketing sama itu tuh untuk meningkatkan awareness, Pak. Jadi tujuannya tuh untuk kasih tahu orang apa yang kita lakuin gitu, Pak. Kalau yang tadi kan perbedaannya kalau marketing itu buat revenue atau profit, tapi sama-sama kasih tahu apa yang mau kita sampaikan, Mbak, gitu. Nah, Oke, kalau sosial marketing ini apa yang mau kita campaign atau apa yang mau kita angkat masalahnya gitu, Mbak. Biar orang-orang tahu sih, Mbak, intinya. oke. Ya, jadi mempengaruhi perilaku atau sikap ya, sama-sama pengen mempengaruhi perilaku. Contohnya gini, kalian tahu kan bahwa kok Kombipar misalnya ya, Kombipar tuh menjual apa sih? Obat batuk, ya kan? Obat batuk itu kan kompetisinya juga banyak ya kan? Tapi gimana caranya? Atau bukan obat batuk deh, air mineral. Ada yang namanya le mineral, ada yang namanya aqua. Mereka sama-sama ingin mempengaruhi perilaku agar audiensnya itu membeli produknya mereka, ya kan? Jadi mereka sama-sama menggunakan sesuatu nih, diferensiasi atau keunggulannya tuh apa sih dari produk yang lain, ya kan? Yang kedua, itu pasti sama-sama menggunakan target audience. Target audience itu sangat penting ya dalam pemasaran. Karena kalau kita tidak mengerti siapa target audience kita akan salah dalam komunikasi. Betul nggak? Kalian tahu kan, kalau kita menargetkan kepada anak remaja, sama menargetkan kepada ibu-ibu, sama nggak cara komunikasi kita? Beda, Mbak, beda cara komunikasi. Beda. Ya. Justru karena itu, kita harus sangat memahami siapa sih target sasarannya itu siapa. Apakah remaja, apakah ibu-ibu, apakah keluarga, apakah siapa ya TA-nya itu. Kemudian persamaannya juga salah satunya menggunakan taktik, strategi, dan intervensi yang sama. Yaitu yang paling penting termasuk di dalamnya adalah teknik komunikasi. Ya, teknik komunikasinya kan sama, gitu. Bahwa kalian belajar komunikasi salah satunya adalah untuk memperkuat tadi pendekatan-pendekatan ataupun apa namanya sisi dari sisi konten ya maupun dari sisi channel, dari sisi apapun yang dilakukan dalam teknik komunikasinya. Nah, prinsip pemasaran sosial itu apa? Prinsip pemasaran sosial itu ya ada 4 ya. Satu, menerima perilaku yang baru. Ya, jadi kalau ada perilaku baru yang baik itu diterima. Misalnya ya literasi, membaca, ya menerima perilaku yang baru, menjadi masyarakat yang mempunyai literasi yang baik, perilaku yang baru ya. Kemudian menolak perilaku negatif. Contohnya apa tadi? Tidak merokok, ya, tidak miras minum-minuman keras, perilaku negatifnya. Tidak begadang, ya, menolak perilaku negatif. Tidak gadgetan terus, itu juga termasuk banyak sekali yang dilakukan ya untuk mengurangi ketergantungan ya pada gadget misalnya. Bagaimana keluarga-keluarga itu tidak terhubung secara langsung, tapi masing-masing berkumpul di satu tempat, tapi masing-masing pegang gadget.
Makanya kan ada istilah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya kan? Ada tagline seperti itu. Itu social marketing. Kemudian yang ketiga apa? Memodifikasi beberapa perilaku. Jadi bisa sekaligus menerima perilaku baru sambil menolak perilaku negatif. Jadi modifikasi dari beberapa perilaku menjadi satu. Contohnya apa? Contohnya ada persoalan besar di Indonesia ya. Indonesia nomor 2 juga terbesar di dunia dalam hal perkawinan anak. Kalian pernah dengar pernikahan dini itu, perkawinan anak? Ini nomor 2 setelah India. Ya, jadi banyak anak-anak usianya masih remaja, umur 15, 16 tahun udah dikawinkan. Macam-macam sebabnya. Misalnya karena orang tuanya merasa bahwa dengan mengawinkan itu maka beban ekonominya berkurang. Misalnya, ada juga faktor-faktor budaya di dalamnya. Kalau umur 16 tahun belum nikah tuh dianggap perawan tua misalnya. Itu berbudaya. Nah, dari perkawinan-perkawinan anak ini misalnya, ada juga kemudian persoalan-persoalan kesehatan. Ya, ketika ibunya masih sangat muda, umur 16 tahun melahirkan anak, dia nggak mengerti bagaimana harus mengurus anak, sehingga anaknya jadi stunting, ya kan, anaknya jadi kurang gizi. Ya, beberapa perilaku ini bisa dimodifikasi secara bersamaan dalam prinsip pemasaran sosial. Yang keempat adalah meninggalkan perilaku lama, ya perilaku-perilaku yang enggak sejalan ya, itu bisa ditinggalkan. Nah, ada 3 perubahan yang diharapkan dari adanya pemasaran sosial ini. Yang pertama adalah perubahan kognitif, ya. Jadi setelah kita memberikan informasi secara terus-menerus, maka kelompok target audience tadi akan paham dan mengganti konsepnya. Jadi adanya di kepala ya, kognitif mindset-nya itu udah berubah. Jadi ketika dia sadar bahwa dia keliru, ya, maka dia akan mengubah konsepnya. Ya, itu ada di kepalanya dia. Misalnya nih, dia makan gorengan, itu kan nggak baik. Setiap hari dia makan gorengan. Kalau dia punya mindset bahwa itu mengandung minyak, itu nah dia akan mengubah secara dia ditawarin juga nggak mau, ya kan? Karena dia sudah mengubah untuk menjalankan hidup yang berlaku hidup yang sehat, misalnya. Yang kedua adalah perubahan perilaku. Tadi perubahan kognitif, jadi perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini dipengaruhi oleh interest atau tujuan dari individu dan kemauan individu untuk mengimplementasikan pengetahuannya, ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang gitu ya. Misalnya dia tahu bahwa kebanyakan makan mie instan nggak baik gitu ya. Itu kognitif. Tapi perilakunya nggak berubah. Karena apa? Kenapa biasanya? Enak sih gitu ya. Jadi sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Tapi yang diinginkan dalam pemasaran sosial ini adalah perubahan perilakunya juga. Kognitifnya berubah, perilakunya berubah. Bahkan yang ketiga adalah adanya perubahan nilai. Ini yang diharapkan dalam perubahan perilaku karena individu itu tidak akan kembali ke perilaku lama yang telah ditinggalkan gitu. Jadi bukan hanya karena dia terpapar saat itu kemudian dia berubah, tapi untuk selama-lamanya dia meninggalkan perilaku itu. Contohnya misalnya merokok, ya kan? Karena dia udah punya value, dia akan memegang itu sebagai sebuah nilai-nilai dalam dirinya. Pokoknya saya nggak akan merokok, gitu. Banyak banget orang berubah karena misalnya, oh saya punya anak, jadi saya nggak akan merokok lagi. Karena merokok itu mengganggu kesehatan misalnya, anak saya berbahaya nanti, gitu. Itu contohnya ya. Perubahan yang diharapkan. Nah, ada beberapa contoh kasus ya yang terjadi. Misalnya dulu pernah yang namanya Harvard Public Health itu melakukan sosialisasi tentang designated driver. Jadi dia menyampaikan pesan ya, tujuannya untuk mengubah kebiasaan masyarakat Amerika yang dia drinking while driving. Jadi dia mabuk, dia nyupir. Dan angka persoalan sosialnya adalah angka kecelakaan akibat menyupir sambil mabuk misalnya. Itu sangat besar.
di suatu masa di sana. Jadi bagaimana caranya mereka melakukan kampanye untuk mengurangi konsumsi alkohol dalam kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas. Jadi ada dua hal yang dikurangi ya, konsumsi alkoholnya dikurangi dengan harapan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh para pemabuk tadi yang pada naik mobil berkurang juga. Gitu. Kemudian adalah contoh lagi yang dilakukan oleh American Medical Association. Dia menjadi pelopor campaign against cholesterol. Ya, dia membawa di publik itu dengan iklan-iklan lewat iklan, brosur, program TV dan buku tentang reduction of cholesterol. Ya, kampanyenya ini disebut sebagai War on One of America's Leading Killers. Kenapa? Karena pada saat itu angka kematian akibat kolesterol tinggi itu sangat besar. Kalian tahu ya gaya hidup makannya ya, misalnya semuanya serba yang berlemak-lemak, berdaging-daging ya, yang menyebabkan kolesterol tinggi gitu ya, gitu. Jadi itu contoh-contoh kasusnya ya. Dan kita juga ada studi ya, dikatakan bahwa di Swedia, di Kanada, di Australia itu banyak sekali kampanye-kampanye yang kuat ya tentang mengurangi ketergantungan pada rokok, alkohol, konsumsi alkohol, safety driving ya kan, terus melindungi environment dan lain sebagainya. Nah ini di beberapa kasus negara-negara yang tadi saya sebut itu lebih efektif ya dalam melakukan social campaign-nya. Gitu. Jadi kayak Swedia misalnya dia membangun dan mengembangkan program yang bertujuan meningkatkan non-smokers. Jadi jumlah orang yang tidak merokok itu ditingkatkan. Macam-macam pendekatannya, ada pendidikan ya, ada regulasi tentang pembatasan dan pelarangan iklan rokok gitu, pajak rokok yang tinggi gitu, pelarangan merokok di ruang publik dan macam-macam. Nah, tujuannya adalah ya tadi untuk mengurangi jumlah ya orang-orang yang smokers gitu. Maaf ya para smokers di sini. Gitu kira-kira. Nah, dari sini kira-kira apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan? Dipersilahkan. Siapa yang mau tanya? Apa jangan-jangan kalian udah sore udah ngantuk ya? Mbak Wida, saya izin bertanya, Mbak. Ya, silakan Rizky. Iya, saya penasaran aja bagaimana menurut Mbak Wida jika suatu government itu dia melakukan kampanye sosial, tetapi juga dimasukkan unsur untuk komersial ya gitu. Apakah itu termasuk hal yang bagus untuk dilakukan atau malah menyalahi esensi dari kampanye sosial itu sendiri? Boleh nggak disampaikan contohnya apa? Jadi unsur sosialnya sama unsur komersialnya tuh apa misalnya contohnya? Contohnya mungkin Nestle waktu itu pernah adain program bagi-bagi makanan gratis. Jadi dia mengimplementasikan salah satu poin SDGs yang pemberantasan makanan ya, yang kekurangan makanan, tapi dia juga melakukan komersialisasi pada pemasarannya gitu. Nah, itu harus di breakdown dulu. Maksudnya gini, mereka punya produk, sudah tentu semua yang namanya korporasi itu memiliki tujuan utama untuk making profit, ya kan? Generate income, generate profit, karena tujuan perusahaan adalah itu, gitu. Tapi mereka memang melakukan pendekatan-pendekatan sosial itu sama seperti tadi kita sebutkan tentang
Lifebuoy, ya kan? Lifebuoy itu kan sebenarnya jualan produk, tapi dia melakukan marketing sosial untuk PHBS, ya kan? PHBS itu perilaku bersih dan sehat, salah satunya dengan cuci tangan. Boleh nggak itu secara etika? Boleh saja. Karena memang sebenarnya yang dia lakukan itu memang untuk mengedukasi masyarakat, impact-nya adalah supaya perilaku masyarakat berubah. Tapi apabila aksesnya atau bonusnya kemudian orang membeli produknya, ya itu nggak apa-apa juga, gitu. Makanya dia seringkali mendekati pemerintah dan bertanya kan mereka, pemerintah itu butuh bantuan apa sih, gitu. Contoh saya kemarin diundang menjadi narasumber Sari Husada. Sari Husada itu kan perusahaan susu, ya kan? Dia tanya sama pemerintah, kira-kira anak-anak kurang gizi adanya di mana nih? Kita mau melakukan kampanye sosial ya untuk memperkenalkan apa ya, susu gitu. Tentu saja bukan untuk bayi ya, tapi susu formula tapi untuk yang anak-anak usia 2 tahun ke atas 3 tahun supaya mereka penuh energi dan lain sebagainya. Nah, mereka membantu pemerintah dengan memberikan itu supaya anak-anak konsumsi susunya meningkat misalnya. Karena konsumsi susu kita tuh sangat rendah ya dibanding negara-negara tetangga maupun negara Eropa gitu ya. Nah, dia lakukan kampanye-kampanye itu. Kalau kemudian di kemudian hari eksesnya itu menjadi produk dia jadi dibeli ya dengan tidak langsung sama seperti tadi apa menggosok gigi ya Pepsodent tadi ada yang bilang ya tadi odol tadi loh kan Pepsodent juga melakukan hal yang sama. Nah kalau orang memilih Pepsodent ya bagus gitu. Nah, jadi mereka memang mempunyai dana khusus kalau saya sendiri ya ini individu ya kalau saya